Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid 5M, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan yang lebih khusus yang saya cintai serta saya banggakan, saudara-saudara saya, members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan kita nikmat umur yang panjang, masih diberikan kita nikmat kesehatan, masih diberikan kita nikmat kekuatan, kesempatan, dan tentunya kita masih diberikan semua nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk datang di rumah Allah ini. Untuk apa? Untuk menaikkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan tentunya dialah nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini kembali Allah menghimpun dan mengumpulkan kita di rumahnya. Mudah-mudahan nanti kelak di hari kemudian Allah pun menghimpun dan mengumpulkan kita semua di surganya. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat itu, 1.000 ayat diantaranya berisi tentang perintah, 1.000 ayat berisi tentang larangan, 1.000 ayat berisi tentang janji-janji Allah, 1.000 ayat berisi tentang ancaman, 1.000 ayat berisi tentang kisah-kisah, 1.000 ayat berisi tentang ibrah dan tamsil, 500 ayat berisi tentang halal dan haram, 100 ayat berisi tentang nas dan mansuh, dan sisanya 66 ayat berisi tentang doa, zikir dan istighfar. Di antara 1.000 ayat perintah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya adalah perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah bersedekah, dan masih banyak perintah lagi lainnya. Namun di antara perintah-perintah tersebut ada suatu perintah yang begitu mulia amalan ibadat tersebut. Karena kalau amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menerima melalui wahyu perantara malaikat Jibril. Tapi satu perintah ini saking mulianya sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah tersebut. Perintah apakah itu? Yaitu perintah salat 5 kali sehari semalam. Sebagaimana firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila gasakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Apa kata Allah? Dan dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, yaitu salat duhur dan salat asar sampai masuk gelapnya malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan dirikanlah pula salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya perintah salat ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama nanti dihisab di hari kemudian adalah salat. Apabila salat seseorang baik, maka baiklah semua amalannya. Namun tatkala salatnya buruk, maka buruklah semua amalannya. Bahkan tentunya salat ini mempunyai pembeda dari amalan-amalan lainnya. Kalau kita bersedekah, kita bisa jalan-jalan. Kita puasa, boleh jalan-jalan. Tapi bedanya kalau kita melaksanakan salat, kita tidak boleh dalam keadaan melaksanakan salat, kita jalan-jalan. Tentu salat kita batal. Pada saat kita berpuasa, kita bisa nonton sambil puasa sambil nonton televisi. Namun bedanya dengan amalan salat, tatkala kita salat, kita tidak boleh sambil salat sambil menonton televisi. Itulah pembeda dari amalan ibadah salat ini. Bahkan amalan ibadah salat ini adalah salah satu amalan yang apabila hendak kita laksanakan, tentunya ada peringatan, ada penyampaian, yaitu melalui lantunan azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin, mengingatkan kepada kita umat Islam, mengingatkan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masuknya waktu salat, panggilan kepada kita tentang panggilan kepada kita untuk melaksanakan salat. Namun apakah kita ketahui bahwa pelaksanaan azan ini punya riwayat juga, punya kisah. Kapan awal mula adanya azan, seruan atau panggilan kepada kita umatnya Rasulullah untuk melaksanakan ibadah salat. Maka di dalam kitab Nailul Autar As-Sawkani karya Imam Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan di dalam kitab karya milik Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim, di sana dijelaskan tentang kisah dan awal mula adanya azan sebagai pengingat atau penanda masuknya waktu salat. Jadi di tahun 622 Masehi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib atau kota Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Yastrib, di kota Madinah, pada saat hendak melaksanakan salat atau masuk waktu salat, pada saat itu karena belum ada azan, maka para sahabat tatkala masuk waktu salat mendatangi satu persatu rumah-rumah orang muslim
mengingatkan bahwa waktu salat telah masuk. Waktu salat telah masuk. Keliling dari rumah ke rumah, mengingatkan dan memanggil untuk melaksanakan salat berjamaah. Seiring dengan perjalanan waktu, di mana penduduk kota Yastrib atau Madinah pada saat itu semakin banyak yang memeluk Islam, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk datang ke rumah mereka satu persatu memanggil dan mengingatkan waktu azan. Karena penduduk muslim Islam pada saat itu berkembang pesat, sehingga apabila didatangi rumahnya satu persatu, mungkin habis waktu salat, belum selesai didatangi, dipanggil, diingat, diajak saudara-saudara muslim kita. Maka di suatu ketika, untuk mencari solusi jalan, bagaimana caranya kira-kira supaya kita tidak pergi lagi mendatangi rumahnya orang-orang Islam umatnya Rasulullah satu persatu untuk memanggil pergi salat di masjid atau mengingatkan bahwa waktu salat telah masuk. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Dia duduk bersama, membicarakan musyawarah bersama para sahabat tentang kira-kira bagaimana caranya atau dengan cara bagaimana kita mengingatkan atau memanggil saudara-saudara muslim kita untuk datang ke masjid salat atau mengingatkan bahwa waktu salat telah masuk. Pada saat itu seorang sahabat angkat tangan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau jika sekiranya kita menyiapkan lonceng apabila waktu salat telah masuk, maka kita memukul lonceng itu sebagai isyarat atau tanda bahwa waktu salat telah masuk, panggilan buat saudara-saudara kita untuk datang ke masjid melaksanakan salat." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak menyetujui digunakannya lonceng. Karena kata Rasulullah, lonceng itu adalah alat yang digunakan oleh umat Nasrani untuk memanggil jemaatnya beribadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak usulan digunakannya lonceng. Sahabat yang lain pun angkat tangan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba atau masuk waktu salat, kita naik di suatu ketinggian atau naik di bukit, kemudian kita membakar sesuatu. Apabila kita masuk waktu salat, kita melihat sudah dibakar, ada api, ada asap, itu sebagai tanda bahwa waktu salat telah masuk." Maka Rasulullah SAW pun menolak usulan tersebut. Karena apa kata Rasulullah? Itu adalah cara-cara orang Majusi mengingatkan atau memanggil jemaatnya untuk beribadah. Sahabat yang lain kembali angkat tangan, "Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah jika kita meniup terompet dan apabila terdengar suara terompet, maka itu adalah penanda masuknya waktu salat." Maka kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima usulan tersebut, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terompet itu adalah cara atau alat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi memanggil jemaatnya untuk beribadah. Maka pada saat itu tidak ada yang disetujui apa yang diusulkan para sahabat. Namun tatkala musyawarah sudah hendak selesai, disepakati pada saat itu, disepakati untuk sementara, walaupun sebenarnya Rasulullah tidak menyetujui digunakannya alat ini. Apa itu? Awalnya disetujui lonceng, namun walaupun sebenarnya Rasulullah SAW tidak menyetujui. Maka di dalam kitab Nailul Autar Asy-Syaukani, di sana dijelaskan bahwa tatkala para sahabat bubar masing-masing ke rumahnya, maka
dijelaskan di dalam kitab tersebut dari Muhammad bin Ansar berkata, dari As-Sauri berkata, dari Sa'id bin Musayyab berkata, dari Abdullah bin Sa'id berkata, tatkala orang-orang telah bubar dalam musyawarah untuk membahas bagaimana cara mengingatkan umat Islam, memberikan peringatan bahwa waktu salat telah masuk, aku kembali ke rumahku. Tatkala aku tiba di rumahku, aku tertidur, dan di dalam mimpiku aku bermimpi. Di dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat salah seorang hamba Allah dengan menggunakan pakaian serba hijau mengelilingiku sambil menenteng sebuah lonceng. Kemudian aku bertanya kepada hamba Allah tersebut, wahai hamba Allah, apakah engkau hendak menjual lonceng yang engkau bawa? Kemudian berkata hamba Allah ini yang menggunakan pakaian serba hijau-hijau, apa kata mereka? Hendak engkau gunakan untuk apa lonceng ini sampai engkau hendak membelinya? Kemudian kata Abdullah bin Sa'id dalam mimpinya, aku hendak menggunakan sebagai tanda atau isyarat masuknya waktu salat bagi orang-orang Islam. Apa kata hamba Allah ini? Maukah engkau kuajarkan sesuatu yang terbaik? Bagaimana cara kita memanggil, mengingatkan, memberikan tanda atau isyarat masuknya waktu salat? Maka apa kata Abdullah bin Sa'id? Ajarkanlah kepadaku yang terbaik itu. Kemudian orang ini pun mengajarkan bahwa ucapkanlah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan dalam mimpinya Abdullah bin Sa'id. Apa kata hamba Allah itu? Ucapkanlah kalimat ini, lantunkanlah kalimat ini untuk memanggil orang-orang Islam, umatnya Rasulullah sebagai pengingat penanda masuknya waktu salat. Dan setelah itu dia mundur beberapa langkah. Hamba Allah ini mundur beberapa langkah. Kemudian dia kembali berkata, apabila salat sudah hendak didirikan, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan Abdullah bin Sa'id dalam mimpinya. Maka apa kata Abdullah bin Sa'id? Tatkala aku terbangun di pagi hari, aku bersegera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Sa'id pun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal mimpinya semalam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dijelaskan bahwa dia sudah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala disampaikan oleh Abdullah bin Sa'id, apa kata Rasulullah? Betullah mimpimu itu. Alhamdulillah. Panggillah Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah adalah orang yang suaranya merdu, suaranya keras, suaranya lantang. Panggillah dan ajarkanlah Bilal bin Rabah tentang urutan-urutan azan tersebut. Maka dipanggil Bilal bin Rabah. Pada saat itulah azan pertama kali dikomandangkan di Madinah, di kota Yastrib. Maka dikomandangkanlah azan tersebut oleh Bilal bin Rabah. Namun tatkala Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, terdengar seruan azan dari rumah Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab mendengarkan lantunan azan yang dikomandangkan oleh Bilal bin Rabah, maka ternyata pada malam harinya Umar bin Khattab pun bermimpi diajarkan susunan
atau kalimat-kalimat lantunan azan, maka dia segera berlari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyeret turbannya, berlari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku pun bermimpi semalam perihal apa yang dikumandangkan, yang dilantungkan oleh Bilal bin Rabah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa betullah mimpimu itu. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sekarang, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mendengarkan seruan azan, jangan kita pernah menunda-nunda waktu untuk segera datang ke masjid untuk salat berjamaah. Karena seruan azan, penanda masuknya salat itu, atau panggilan waktu salat itu, adalah peringatan buat kita, diingatkan kepada kita bahwa mari kita salat. Dan salatnya tentunya kita salat berjamaah lah di masjid. Sampai kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nada'a falam ya'ti fala salata lahu illa min usur." Barang siapa yang mendengarkan seruan azan, kemudian dia tidak segera mendatanginya untuk salat, fala salata lahu illa min usur. Tidak ada salat baginya. Namun para ulama menafsirkan bahwa tidak ada salat baginya, tidak sempurna salatnya, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa salat berjamaah itu lebih baik dibanding dengan salat sendiri. 27 derajat kalau kita salat berjamaah dibanding kita salat sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tabdalu salatul fassi bisab'i wa isrina darajah." Sesungguhnya salat berjamaah itu lebih baik, lebih abdal, lebih mulia dibanding dengan salat sendiri. 27 derajat dibanding salat sendiri di rumah tak 1 derajat. Namun betapa banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan seruan azan masih memilih yang 1 derajat kebaikan dibanding memilih 27 derajat kebaikan. Apalagi di waktu subuh hari, betapa banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan seruan azan tapi malah dia perbaiki tidurnya, menutup telinganya dengan bantal. Saudaraku, tatkala kita mendengarkan seruan azan dan kaki ini masih mampu kita langkahkan untuk datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, jangan pernah kita menunda waktu. Bersyukur kalau kita masih sehat, telinga ini masih mampu mendengarkan seruan azan, kaki ini masih mampu melangkah untuk datang ke masjid. Betapa banyak saudara kita yang terbaring lemas di rumah sakit, dia dengarkan seruan azan, hatinya di dalam kepingin sekali untuk datang salat berjamaah di masjid. Tapi apa daya, dia terbaring sakit di rumah sakit, telinganya mampu mendengar, tapi kakinya tak mampu dilangkahkan untuk datang ke masjid salat berjamaah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, penutup kita tausiah pada subuh hari ini. Kenapa di azan itu khusus di waktu subuh ada tambahannya as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur? Maka di dalam riwayat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Sa'id berkata bahwa suatu ketika Bilal bin Rabah lewat di depan rumah Rasulullah SAW, kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk pergi salat di masjid. Maka Bilal bin Rabah berkata, "As-salatu khairum minan naum." Maka apa kata Rasulullah SAW setelah mendengarkan ucapan Bilal bin Rabah? Masukkanlah as-salatu khairum minan naum di waktu pelaksanaan azan subuh. Sampai
as-salatu khairum minan naum, khusus untuk azan subuh ada panggilan lebih baik salat daripada tidur. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada tausiah subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.